Halo teman-teman, materi kali ini adalah program linear. Sebelum masuk ke program linear, kita akan belajar terlebih dahulu tentang sistem pertidaksamaan linear. Apa itu sistem pertidaksamaan linear? Linear sendiri berarti dalam pertidaksamaan variabelnya hanya berpangkat 1. Sedangkan pertidaksamaan, cirinya dapat dilihat ada tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, nanti pada gambar, untuk tanda lebih kecil dan lebih besar, gambarnya berupa garis putus-putus. Sedangkan, untuk tanda lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan, berupa garis lurus. Jadi bedanya ada sama dengannya. Sistem itu sendiri berarti pertidaksamaannya terdapat lebih dari satu. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear atau HP, himpunan penyelesaian, itu nanti berupa daerah. Jadi nanti kita akan menggambar. Contohnya, X lebih kecil dari 4. Kita akan mencari daerah penyelesaiannya pada koordinat kartesius. Gambar dulu sumbu X dan Y-nya. Kemudian buat garis sejajar sumbu Y yang melewati titik 4 pada sumbu X. Ingat, karena tanda pertidaksamaannya lebih kecil, tidak ada sama dengannya, maka kita gambar garisnya putus-putus. Sekarang daerahnya terbagi dua, sebelah kiri garis putus-putus dan sebelah kanan. Kemudian kita akan mencari daerah penyelesaian. X lebih kecil dari 4. Bilangan berapa yang lebih kecil dari 4? 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Itu berada di sebelah kiri garis yang kita gambar tadi. Jadi, daerah penyelesaiannya kita arsir di sebelah kiri. Ini adalah DHP, daerah himpunan penyelesaian. Contoh soal yang kedua. 3Y lebih besar sama dengan 6. Kita sederhanakan dulu bentuknya. Jadi, Y lebih besar sama dengan 6 bagi 3, 2. Kita gambar lagi pada koordinat kartesius, gambar garis pada titik 2 di sumbu Y. Jadi garisnya mendatar. Karena tandanya lebih besar sama dengan, ada sama dengannya, maka gambarnya garis lurus, bukan putus-putus. Kemudian, Y lebih besar sama dengan 2. Titik Y yang lebih besar sama dengan 2 itu berarti kan mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada di atas garis kan? Maka kita arsirnya ke atas, dan ini adalah DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, Y lebih besar dari 4X min 2. Kalau variabelnya ada 2 begini, kita cari titik potong dengan sumbu X dan Y supaya lebih mudah. Kita gunakan tabel. Minimal 2 titik ya. Pertama, pilih X-nya bebas. Di sini pilihnya 0 supaya gampang hitungnya. Kemudian substitusi ke pertidaksamaan untuk dapat Y-nya. Titik kedua, pilih Y-nya sekarang yang 0. Untuk mencari X-nya, pasangannya, masukkan lagi ke pertidaksamaan. Jadi kita sekarang sudah punya 2 titik, 0, min 2, dan setengah, 0. Kita gambarkan 2 titik ini pada koordinat kartesius. Kalian bisa gunakan penggaris untuk membuat skalanya ya. X-nya 0, Y-nya min 2, titiknya di sini. Kemudian X-nya setengah, Y-nya 0, titiknya ada di sini. Lalu hubungkan kedua titik ini jadi sebuah garis. Kemudian yang mana DHP-nya? Sebelah kanan atau sebelah kiri garis? Kita akan cek titik. Di sini pilih titik 0,0. Titik 0,0 posisinya ada di sebelah kiri garis. Pilih titiknya boleh bebas ya. Di sini pilih 0,0 supaya lebih mudah hitungnya. Kemudian cara ceknya, substitusi titik ini ke pertidaksamaan. Y dan X-nya diganti menjadi 0. Hasilnya jadi 0 lebih besar dari min 2. Bilangan 0 betul lebih besar dari min 2. Karena pernyataan ini benar, karena tadi 0,0 posisinya di sebelah kiri, maka kita arsir yang di sebelah kiri garis. Itu adalah DHP, daerah himpunan penyelesaian. Oh iya, jangan lupa, tadi pertidaksamaannya itu lebih besar, tidak ada sama dengannya kan? Jadi garisnya adalah garis putus-putus.
Contoh soal berikutnya, min X plus Y plus 3 lebih kecil sama dengan 0. Kita akan mencari dua titik lagi untuk membuat garis. Buat tabelnya X dan Y. Di sini pilih lagi X-nya 0, cari pasangan Y-nya dengan substitusi X sama dengan 0 ke pertidaksamaan. Kalau untuk substitusi dan cari X atau Y-nya, pakai tanda sama dengan saja, tidak apa-apa. Kemudian titik yang kedua, pilih Y-nya sama dengan 0. Substitusi lagi untuk cari koordinat X-nya. Nah, sekarang kita punya dua titik, 0, min 3 dan 3,0. Kita gambar lagi di koordinat kartesius. 0, min 3, X-nya 0, Y-nya min 3, titiknya di sini. 3,0, titiknya di sini. Kemudian, hubungkan kedua titik menjadi sebuah garis. Tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan, ada sama dengannya. Jadi garisnya adalah garis lurus. Sekarang kita tentukan DHP, apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan garis. Kita akan cek titik lagi. Pilih titiknya bebas, yang penting kalian jelas tahu posisinya di sebelah kiri atau kanan garis yang kita gambar. Paling mudah, pilih titik 0,0. Posisinya ada di sebelah kiri garis. Lalu, substitusi 0,0 ke pertidaksamaan yang ada di soal. X dan Y-nya kita ganti 0. Jadi, 3 lebih kecil sama dengan 0. Pernyataan ini salah karena 3 harusnya lebih besar kan? Karena hasil cek titiknya salah, maka daerah yang kita ambil adalah daerah yang berlawanan dengan titik 0,0. Yaitu di sebelah kanan. Kita arsir daerahnya dan ini adalah DHP. Dari contoh soal tadi, kita kalau menentukan mana DHP-nya itu kan menggunakan cek titik. Nah, ini ada cara bagaimana kita menentukan DHP tanpa harus cek titik terlebih dahulu. Kalian bisa mempelajarinya di video bagian yang kedua. Selamat belajar ya!